Shalom. Shalom. Saudara-saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, mari lebih dulu kita bersatu teduh, kita minta campur tangan dan urapan Roh Kudus. Kita berdoa. Baik saudara, kita bangkit berdiri memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbangsa bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Dapat kami termenang, haleluya. Saudara, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memberikan kesempatan kami untuk memiliki kesempatan membaca merenungkan firman-Mu. Biar ya Tuhan dengan firman-Mu yang ditaburkan ini boleh menjadi hikmat dan pengertian, rema bagi anak-anak-Mu untuk hidup dengan firman-Mu, dibesarkan, dikuatkan, dimotivasi, dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua kuasa-kuasa jahat yang berusaha mengganggu konsentrasi anak-anak Tuhan, perhatian kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hancur, hancur, hancur. Terima kasih Bapa, bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 198. Dikau yang bangkit, Maha mulia. Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malah sorga, putih cemerlang. Kubur Ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit, Maha mulia. Dikaulah abadi, jaya dan megah. Kita berdoa saudara. Bapa,
kami akan mulai membaca dan merenungkan firman-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 8. Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8. Demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur itu?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dari dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Shalom. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita membaca firman Tuhan bagaimana Yesus bangkit, ya. Yesus bangkit. Di mana saudara-saudara kita lihat bahwa di sini Alkitab menyaksikan bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk merempaki Yesus, sebenarnya meminyaki Yesus. Dan waktu mereka berjalan, saudara, mereka tentunya berpikir, iya ya, nanti yang membalikkan batu itu siapa? Karena kubur di sana tidak seperti di sini. Ya, di zaman Yesus itu kubur seperti gua. Orang dimasukkan ke dalamnya, jenazah kemudian ditutup dengan batu. Ya. Tetapi saudara, ketika mereka berjalan dan mendekati gua itu, gua kubur Yesus itu, tiba-tiba mereka heran. Kok ternyata udah terbalik? Ya, sudah disingkirkan gitu ya. Kalau kita lihat di ayat yang lain, di kitab yang lain, itu malaikat yang menggeser batu itu. Dan mereka masuk ke dalamnya dan mereka kaget karena ada seorang muda yang pakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ya, mereka juga sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Jadi Yesus sudah nggak ada, saudara, di situ. Cuman kain kafannya, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malaikat juga mengatakan, "Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu." Ya, jadi karena Yesus sudah mengatakan anak manusia akan menderita, ya, disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dikatakan mereka mengalami kegentaran yang dahsyat, ya, kegentaran ilahi, dan mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya mereka kemudian lari menjumpai Petrus dan teman-temannya, dan sampailah mereka untuk menyampaikan berita itu kepada Petrus, ya. Dan dikatakan selanjutnya, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan. Ya, jadi murid-muridnya dipakai oleh Yesus untuk menceritakan.
Maka tema hari ini adalah mengenai beritakanlah kebangkitannya. Kita harus memberitakan kebangkitan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berita kebangkitan Yesus atau apa yang mau diberitakan dalam kebangkitan Yesus? Pertama, saudara, ya, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah suatu bentuk keselamatan manusia dari dosa. Manusia dosa-dosanya seluruh dunia sudah dikubur, brek, ya, ke dalam kubur bersama Yesus. Karena Yesus mewakili orang yang tidak berdosa, ditimpakan dosa manusia sedunia dan dia mati dengan sangat menderita, dianiaya, ya. Dan akhirnya dia mati menguburkan dosa-dosa orang yang percaya. Maka firman mengatakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Yesus sebagai bentuk keselamatan manusia dari dosa, di mana sekali lagi dosa sudah dikuburkan. Yang kedua, maut dan kuasa dosa sudah dikalahkan. Maut dan kuasa maut sudah dikalahkan. 2 Timotius 1 ayat 10 saya bacakan demikian saudara-saudara. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah terima Yesus, sudah terima surga, sudah terima hidup yang kekal yang tidak bisa binasa. Ini kebahagiaan kita, saudara-saudara. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, tanpa penebusan dosa dari Tuhan Yesus, mungkin kita semua masuk neraka, ya. Karena tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan benar, ya. Yang ketiga, dengan kebangkitan Yesus adalah tanda bahwa Yesus berkuasa atas dunia maut dan ia tidak dapat dikalahkan, dikekang atau dicengkram oleh dunia maut. Dia merebut kunci alam maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, jadi Yesus berkuasa. Ya, pertama diselamatkan, kuasa maut dikalahkan. Yang ketiga, Yesus berkuasa. Yang keempat, nubuat Alkitab digenapi. Di zaman Musa, saudara-saudara, nubuat itu sudah ada. Ya, dari Ulangan 18. Ulangan 18 ini perkataannya luar biasa, saudara-saudara. Ulangan 18 ayat yang ke-18 demikian. Ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sekali lagi, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Maka Yesus selalu mengatakan, apa yang kukatakan bukan dari inginku sendiri, tapi apa yang disampaikan oleh Bapa. Itu yang kukatakan. Nah, itu saudara-saudara. Jadi Yesus itu memperkatakan firman Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup. Ini luar biasa. Dari seorang nabi akan dibangkitkan, Yesus lah. Gak ada nabi yang bangkit, saudara. Semua mati udah selesai. Tapi Yesus bangkit mengalahkan maut. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah dengan kuasa kebangkitan Yesus yang sekarang bekerja di dalam diri kita, yaitu dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau kita hidup dengan kuasa kebangkitan Yesus, kita harus hidup dengan firman-Nya, ya. Karena Yesus adalah firman yang hidup dan kita harus membaca firman yang tertulis. Saudara-saudara, yang berikutnya, selain nubuat Alkitab digenapi, perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa dan kebenaran. Artinya perkataannya ya dan amin. Saya akan bacakan Matius 16 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan perkataannya itu tepat, nggak ada yang meleset, saudara. Ya, jadi perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa dan penuh dengan kebenaran. Janji-janji firman-Nya pasti digenapi, karena Yesus tidak pernah mengalami kesulitan untuk menggenapi semua firman yang keluar dari mulut bibirnya. Baik saudara, itu yang perlu kita beritakan, bahwa kebangkitan Yesus sebagai bentuk keselamatan. Maut dan kuasa maut sudah dikalahkan. Yesus berkuasa atas dunia maut. Yang keempat, nubuat Alkitab bahwa Yesus ada seorang nabi akan mati dan dibangkitkan terjadi, ya. Yang kelima, perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Dan yang keenam, ya, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes 14 saudara, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi Yesus menyediakan tempat dan Yesus punya kerinduan anak-anaknya semua ada di surga, di surganya Dia. Ini luar biasa. Maka keselamatan yang sudah Tuhan berikan jangan sia-siakan. Jangan lagi hidup dengan dosa. Jangan lagi hidup dalam kecemaran. Jangan lagi hidup dalam pikiran-pikiran yang negatif. Jangan lagi hidup dalam kepahitan dan kekecewaan. Jangan lagi hidup dalam tangisan. Jangan lagi hidup dalam dendam. Itu dunia kematian. Kita harus keluar dari situ. Kita harus memiliki sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, cinta kasih, kekudusan hidup, dan juga pelayanan. Ya, untuk itu saudara-saudara yang terakhir, ya, oleh karena itu kita harus memberitakan Yesus yang bangkit. Dan Yesus sendiri mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan berkati. Amin. Saudara, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mampukan kami untuk memberitakan kebangkitan Yesus lewat kehidupan kami, lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat doa kami, lewat pemberitaan Injil ya Tuhan, lewat kesaksian hidup kami, lewat kasih-Mu ya Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Pakai kami lebih heran karena Roh-Mu yang hidup itu menyertai kami. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan, saudara-saudara, dari Kidung Jemaat 340. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang mau turun ke dunia, Allah yang mau menjadi manusia, Allah yang mau menderita menggantikan hukuman kami, Allah yang mau disalibkan dan turun ke dalam dunia maut dan merebut kunci alam maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Allah yang menyediakan surga buat kami, Allah yang sudah memberikan kuasa kepada kami, Allah yang sudah memberikan damai sejahtera buat kami, Allah yang menjadikan kami anak-Mu, Allah yang melengkapi kami dengan segala hikmat dan pengertian, Allah yang mendampingi kami dengan malaikat-malaikatnya. Terima kasih kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, pewaris kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh jemaat GKO Kristus Raja, seluruh anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Engkau berkati supaya mereka semua dan kami semua bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati ya Tuhan jemaat-jemaat yang sakit, baik Christian Rantung dan juga Bapak Meta dan juga Bapak Welman Siahaan, Bapak Sutiman dan juga yang lainnya ya Bapak yang kami tidak mengerti. Kau jamah mereka, Aldo juga kau jamah dalam pemulihan. Sembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat-jemaat yang tidak punya uang, kau siapkan keuangan. Bagi jemaat yang belum menikah, kau berikan pasangan hidup. Bagi jemaat yang belum bekerja, kau berikan pekerjaan. Bagi jemaat yang putus asa, kau berikan kekuatan yang baru. Bagi jemaat yang bersedih, kau berikan penghiburan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, ibadah minggu besok juga Engkau berkati, supaya semua berjalan dengan baik. Dan hari ini yang melayani, organis, song leader, kameramen, semua Engkau berkati. Pendoa-pendoa Engkau berkati. Ibadah pemuda nanti malam Engkau berkati. Anak-anak katak sasi juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Dan Indonesia pulihkan dari segala bentuk krisis yang ada. Berkati ya Tuhan pulau-pulau di Indonesia, suku-suku bangsa di Indonesia, untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Berkati sinode kami GKO, supaya Tuhan terus kompak, saling mengasihi, saling menyayangi, terus punya visi dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, yang tidak sempurna yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan syukur dan sukacita, dengan suatu sikap menyembah Allah, dengan diiringi Kidung Jemaat 364. Bapak, terima kasih kalau anak-anak-Mu hari ini memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikan atau yang belum sempat memberikan. Biar persembahan itu untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus lewat pelayanan di GKO Kristus Raja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 346. Kita bangkit berdiri. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu
Baik saudara, kita akhiri dengan doa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau kami boleh melaksanakan ibadah. Dan Tuhan, saat ini anak-anak-Mu akan pulang. Berkati mereka semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.